Magelang hari ini. Warga Magelang berjumpa kembali bersama saya Agnes Middleton dalam Magelang hari ini. Rangkaian informasi sudah kami siapkan untuk Anda dan langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama. Warga Magelang, meski masih di awal bulan Ramadan, Disnaker Transos mengingatkan perusahaan untuk membayar THR karyawannya. Hal ini dilakukan dengan mengirimkan surat edaran ke 300 perusahaan lebih. Kepala Disnaker Transos menyatakan perhitungan THR tergantung masa kerja karyawan. Namun jika perusahaan sudah mengatur THR berdasarkan surat perjanjian kerja, pembayaran THR berdasarkan surat perjanjian tersebut. Informasi selanjutnya. Terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Ayani antara dua sepeda motor. Kecelakaan ini sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Salah satu korban dilarikan ke rumah sakit karena pingsan di tempat akibat benturan. Sementara korban yang satu hanya mengalami luka ringan. Pembangunan pasar darurat Bandongan dikerjakan oleh 5 rekanan untuk mengejar waktu. Tujuannya agar 15 hari sebelum Lebaran, pembangunan sudah selesai. Meski mengejar waktu, diharapkan pembangunan tetap memperhatikan kualitas bangunan agar pedagang tidak dirugikan. Meski perajin tahu dan tempe di sejumlah wilayah menggelar aksi mogok produksi, beberapa perajin tahu di Magelang masih tetap berproduksi. Walaupun demikian, Ketua Sentra Industri Tahu Tempe menyatakan sebenarnya para perajin ingin ikut mogok produksi. Namun mogok kerja pun harus dipikirkan dengan matang agar langkah tersebut tidak menimbulkan kerugian. Untuk mengantisipasi melonjaknya harga kebutuhan pokok di bulan puasa ini, Wali Kota meminta SKPD segera membicarakan hal ini dengan Bulog dan instansi terkait. Menurut Wali Kota, salah satu tugas pokok pemerintah adalah mengendalikan harga kebutuhan pokok. Tujuannya jika memang harga harus naik, tidak akan terlalu tinggi sehingga masih terjangkau oleh masyarakat. Terima kasih Anda masih mendengarkan Magelang hari ini. Warga Magelang, melambungnya harga kedelai sepekan terakhir membuat harga tahu dan tempe di Pasar Umum Muntilan ikut naik. Akibatnya penjualan tahu menurun drastis. Untuk menyiasati ini, para pedagang mengambil beberapa langkah antisipasi. Selain memperkecil ukuran tahu, pedagang juga menjual tahu secara paketan. Sebuah bom molotov aktif ditemukan di depan kantor Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Bom ini berupa botol berwarna putih dan di bagian ujungnya terdapat tali sumbu. Di sekeliling botol terdapat benda-benda berujung runcing seperti isi staples, gotri, dan pines. Kapolres mengatakan di dalam bom itu ditemukan pula bubuk petasan. Diduga bom ini akan digunakan untuk menyerang lokasi tertentu. Kepolisian akan menyelidiki lebih lanjut temuan ini dan akan menelusuri hingga ke pelaku pembuatnya. Warga Magelang, keinginan 2 warga Karanggading untuk mendapatkan informasi seputar perjanjian kerjasama antara Pemkot dengan investor pembangunan Pasar Jowinangun berujung ke pengadilan. Wali Kota menggugat 2 warga tersebut dan telah menunjuk 7 penasehat hukum. Kedua tergugat menyayangkan sikap Pemkot dalam menanggapi keinginan mereka. Polemik pencairan dana KONI yang selama ini menjadi sorotan banyak pihak mendorong Ketua Pengcap Perkemi Kota Magelang kembali angkat bicara. Secara terbuka mewakili pribadi maupun organisasi pihaknya meminta maaf. Namun pihaknya juga membantah pernyataan pengurus KONI yang mengatakan telah memberikan dana 1 juta rupiah untuk keikutsertaan kejuaraan Kempol Sejateng. Perkemi sama sekali belum pernah menerima uang terkait kegiatan tersebut. Selama bulan Ramadan ini, Polres Magelang Kota berjanji akan terus mengadakan razia terhadap penyakit masyarakat. Memasuki hari ke-6 bulan puasa, polisi sudah berhasil menyita lebih dari 200 botol miras berbagai merek. Miras tersebut disita dari berbagai warung di perkampungan maupun di pinggir jalan. Polisi juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi peredaran miras di lingkungan masing-masing. Kita menuju ke informasi terakhir. Warga Magelang mengantisipasi arus mudik dan balik Lebaran. Pemkab terus membenah ruas jalan yang rawan menimbulkan kemacetan.
Salah satunya jalan alternatif Borobudur Blabak. Kini pengunjung tidak perlu memutar lagi untuk menuju Mungkit. Selain memperpendek waktu ke Borobudur, jalan tersebut juga memperpendek waktu ke kantor Pemkab. Warga Magelang, demikian rangkaian informasi yang sudah kami sampaikan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Saya Agnes Middleton, sampai jumpa. Magelang hari ini.